Bang Abu beli daun salam. Emang Ustadz udah cakep. Jangan lupa metik daun saga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jawab salam, insya Allah jadi ahli surga. Mau ke surga, Bu? Mau cepat, mau lambat? Tadi saya tanya mau ke surga, mau cepat, mau lambat? Kalau lambat berarti nyemplung dulu. Kalau pengen cepat, minta sama Allah beres maulidan meninggoy. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi da'ana ila dinil malikil 'allam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, i'lamu ma'asyiral hadirin wal hadirat anna Allah ta'ala jalla ghala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca bareng-bareng ayat ini karena ayat ini kalau dibaca, satu akan semakin mengenal sifat-sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad. Kedua, ayat ini nanti kita baca bareng-bareng. Kalau dibaca pagi 7 kali, sore 7 kali, Allah akan memberikan keamanan, keselamatan di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Hafal ayatnya? Ayo coba bareng-bareng. Tadi apa nih nama majlisnya? Nurul Quran, Masya Allah. Ayo Bu, Pak, tadi anak-anaknya yang baca, sekarang wali santrinya yang baca. Bareng, 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasy syaitan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terusin apa? Kalau bagian nyanyi aja nyambung, Mbak, nyambung. Terus. Azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur fa in tawallaw faqul la doang yang apa, emak-emak yang ender mangap-mangap doang. Kagak mangap dia malu disangka nggak apa.
tapi mangap kagak ada suaranya. Coba kalau kita ganti, jangan ngajak baca Quran, ajak nyanyi, apal emak mama pak, bikin kita romantis, bikin paling romantis, bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Nenek-nenek nyanyi romantis, laguan baik, tidur aja udah misah kamar. Sekalinya kamar bareng, aki-aki ngadep ke barat, nenek-nenek ke timur, cuman adu ngorok doang, kurker kurker, kadang sekali-kali tekor tekor. Siapa saja tim hadroh, anak muda, pemudi, bapak ibu, dalam tafsir As-Sawi ditulis pesan baginda Rasul, siapa saja yang baca 2 ayat ini terakhir dalam surat At-Taubah, amanallahu an kulli makruhin hatta al-maut. Allah akan memberikan keamanan, Allah akan memberikan keselamatan sampai datang kematian eta kemak. Mumpung belum mati boleh minum. Masya Allah, jahe ini jahe, jahe ini yang bagus mah jahe buat Ustaz Samsul. Ya, tahu jahe? Janda heran. Ada lagi jamur, janda muda di bawah. Ada lagi jamu dasi, janda muda dada berisi. Bocah lo. Ya Allah, saya mah boleh jahe, minum jahe, Bo. Laki-laki minum jahe boleh di mana saja, minum kopi boleh di mana saja, tapi nyusu harus di rumah. Cocok, Bu? Tapi jangan susu nenek-nenek. Pel. Kalau kata orang Garut, orang Rangkas, jambu air, jambu peletok, susu layar di pancong kotok. Nenek-nenek, coba nek, mentang-mentang nenek kadang-kadang kagak pakai kutang-kutang aja. Habis pulang ngaji, kerudung kemana tahu, baju kemana tahu, depan rumah nongkrong, pakai BH doang nek, itu aurat nek. Ustad, emang Ustad nafsu? Kagak nafsu, tapi dosanya masa ngeliat BH perawan sama BH nenek-nenek, dosanya masa. Cuman kan ruginya nenek-nenek mah dadanya diliatin, di Samsu gudang garam, kagak nafsu luar dalam. Ustad nggak nafsu, tim hadroh nggak nafsu, tapi aki-aki makan lawannya. Nini make cutbray morosot, aki-aki kabitaen molotot. Itu aki-aki mah pasangannya. Awas-awas nih, ibu-ibu jangan pakai kerudung hanya di pengajian doang. Ada di sini yang pakai kerudung pas ngaji doang ada, pas muludan doang ada. Pulang ngaji, pulang muludan, kerudung dilempar kemana tahu. Kebeneran gak lama ada Pak Ustadz Junaidi datang ngundang muludan, kelabakan nih kerudung. Saking buru-burunya salah ngambil, yang dikambil kolor lakinya. Kan Ustadz kaget, ini emak-emak kapan gilanya pakai kerudung pakai kolor.
Kemudian dia pintar alasannya, Ustaz kolor ya, sengaja biar rambutnya keriting kata dia. Daripada ke kapsalon di rebonding pakai kolor kan. Awas, baca ayat tadi. Kalau pengen hidup berkah, hidup pengen selamat, dulu zaman saya tinggal di Rangkas Bitung, guru mewajibkan setiap habis sholat subuh sama habis sholat asar baca 2 ayat ini minimal 3 kali. Kalau 7 kali nggak kuat Pak Bu, baca 5. Kalau 5 kali nggak kuat baca 3. Kalau 3 kali nggak kuat baca 1. Kalau 1 kali kagak kuat colok matanya. Nonton sinetron kuat berjam-jam. Sekarang lagi rame si Saldo, Salehah dan Nando sekarang. Si Salehah itu sebetulnya Bu cuman adegan doang. Dia beres main film kagak pakai kerudung. Kalau nggak salah dia kan pacar si El kalau nggak salah. Si El itu anak kedua dari Ahmad Dhani. Anak pertama si Al, 2 si El, 3 si Sidul. Ustaz kok tahu baik? Kapan saya nonton TV-nya? Ini saja berangkat dari Padi belum pulang. Seandainya di rumah saya punya TV, terus terang Bapak Ibu, saya kagak doyan TV. Tim hadroh, Pak Ustadz mah sumpah kagak doyan, kagak pernah ngejilatin TV. Siap baca, siap. Anak muda siap baca. Baca dulu mah ini jadi zikiran habis subuh dan maghrib. Dulu mah zikiran sampai subhanallah 33, alhamdulillah 30, Allahu akbar 30, diterusin Allahumma la mani'a a'taita wa la mutiya lima. Tuh dia baik kelihatan boro-boro baca apa juga kagak ini. Sekarang mah ya Allah, makanya kenapa diangkat keberkahan, kenapa banyak musibah, kenapa banyak santri kiai ilmunya kurang manfaat. Sekarang sudah banyak lupa zikir kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam barang wa ilaika ya'udu fahayna rabbana wa adkhilnal jannata dara. Sekarang di sawah dalam udah diganti. Ini bacaan Allahumma antas salam, sekarang diganti Allahumma lantas jalan. Di sini sama nggak? Gitu nggak? Wa ilaikal masir diganti wa ilaikal ngabecir sekarang. Padahal tanya guru kita, tanya Pak Ustadz kita, kalau ada orang yang duduk di tempat sholat, jangankan baca istighfar, jangankan baca zikir, jangankan baca sholawat, duduknya aja di tempat sholat bakal didoakan sama malaikat. Kenapa kalau duduk di tempat sholat hawanya gatel, tapi duduk di regensi, duduk di alam sutra, padahal kagak disiapin karpet, cuman baliho doang, baliho. Makanya saya pesan bagus nih, hati-hati nih, baliho bekas maulidan jangan suka dijual ke tukang kopi. Masya Allah, foto saya udah ganteng-ganteng di baliho, dikasih ke tukang kopi dipotong-potong 4, pakai gelar di pinggir alam sutra deket Binus. Pantesan saya kalau ceramah sering ngap. Foto saya didudukin sama orang pacar, sial. Apalagi
bulan-bulan yang lalu saya pernah kena penyakit gatal-gatal. Konon katanya foto baliho saya dipakai ngejemur padi suwe ini. Marera rera rerang, marera rera 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 rerang. Kalau di Sunda gatal padi namanya marerang, Ustaz. Kenapa duduk di pinggir jalan? Kue kagak dikasih, harus beli, jajannya kentang goreng sama cimol. Tadi saya sebelum kesini karena habis ngisi kajian pagi, kemudian khotbah, ada keperluan ke klinik Dokter Elon. Tadi pas di jalan anak lapar, di pom ada tukang mie apa namanya itu? Mie apa namanya di pom nih? Beli anak semangkok 57.000. Kata saya, lu jangan sering-sering, mending kalau Ustaz Junaidi ngasih 5 juta ini kan. 57.000 anak santri beli, kaget saya. Ya Allah, kita makan mie anak santri paling 5.000 cukup. Anak santri mie 10 bisa dimakan sama 20 orang, airnya segalon. Tuh deket pom apa tuh, sel, dekat sel tuh rame ngantri mie apa lagi rame tuh, keremian. Masya Allah, Masya Allah. Dulu mas saya zaman mondok kalau pengen mie nunggu tetangga mati satu, Pak. Dirangkas ditung, sudah tradisi baik, nggak wajib tapi tradisi. Kalau ada orang meninggal sodakoh mayit, Pak. Habis nyolatin dapat amplop namanya ATM, artos tinu maut. Di pintu masjid udah disiapin tentengan beras sama telur 1, mie 1. Anak santri kalau bagian bel ngaji mah susah berangkat. Kalau bel nyolatin, berangkat semua. Kagak mandi acan tuh santri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Alhamdulillah. Hari ini makan nama sari ini. Kalau ada aki-aki lewat, tuh celengan gua nih, ntar lagi mati nih. Sueh nih santri. Dulu mah kita boro-boro kebeli mie, Ustaz. Saya ngalamin mondok susah. Mondok saya balai rombeng. Balai rombeng, tahu balai rombeng? Balai dibuat dari bambu, dibelah-belah, kemudian dipakai duduk. Ya Allah, kalau kita ngaji lupa nggak pakai kolor rempah. Oh, tawa. Masya Allah, kiai saya pernah ketipu. Beres ngaji ada bocah santri yang kagak mau pulang, nangis baik. Kata santri, lu inget dosa tong? Bukan kiai, lu nggak mau pulang, kecepet. Kecepet amen. Jangankan kecepet amen, ketendang bola ngules banget itu. Dasarnya cuma 2 telur kita gitu kan ya. Masya Allah, awas supaya hidup berkah, kampung kita berkah. Ayo bersyukur masih ada para ustadz, khususnya Pak Ustadz Junaidi, Ustadz Samsul dan ustadz yang lainnya. Anak kita diajarin bacaan-bacaan tes Pak. Tidak sedikit anak SMA yang sudah balik kagak bisa baca tahiyat, kagak bisa baca kunut. Untung masih ada majelis taklim, dukung. Ya Allah, alhamdulillah. Yang terhormat guru-guru kita, para asatidz, para masyayikh. Saya teringat pesan baginda Rasul, Pak Ustaz. Idza qala al-muallimu lis-sabi qul bismillahirrahmanirrahim. Kata baginda Rasul, kalau ada seorang ustaz, kalau ada seorang kiai yang sedang ngajarin santrinya, kata kiainya, kata Pak Ustadz Junaidi, qul, ayo baca tong, ayo baca nok, baca
bismillahirrahmanirrahim. Baca muridnya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, baru sampai baca bismillah Pak, baru sampai baca bismillah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Bapak Ibu, apa kata baginda Rasul? Kataballahu lahu wa li abawaihi wa li muallimihi bara'atan minan nar. Ya Allah, baru baca bismillah. Imam Tirmizi meriwayatkan, Syekh Nawawi mengutip dalam kitab hadisnya ini, kalau ada ustaz nyuruh santrinya baca bismillahirrahmanirrahim, baru baca bismillah doang, apalagi baca Fatihah, apalagi baca surat yang lain, baru baca bismillah. Kemudian kata Nabi, Allah bakal menjamin, Allah bakal mencatat orang tuanya dan gurunya bara'atan minan nar, bakal dibebaskan dari api neraka. Dengerin. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Mau hadiah enggak? Mau apa hadiahnya? Allah, duit. Mana yang ngajarin ini? Saya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kadang suka cemburu. Yang bikin senang istri kita hanya dua laki-laki Pak, yaitu gambar Soekarno-Hatta dengan gambar Bung Tomo yang warna merah. Bahkan di kampung saya mah konon kalau istri panas dingin dikompres sama tisu susah warasnya, tapi kalau dikompresnya pakai warna merah 10 lembar, saya langsung jag-jag di apa. Bener Bu? Kelihatan dari mukanya mata duitan. Anak istri dibawa ke rumah sakit mah susah warasnya, tapi kalau dibawa ke toko emas, masya Allah. Bapak kalau bangunin istri jangan suruh tahajud dulu, rangsang dulu mah, bangun, nanti abis tahajud, abis sholat subuh kita ke toko emas. Oh, langsung belum buka, langsung bangun Pak. Ibu juga sama, kalau bangunin laki jangan marah-marah. Laki-laki bangun dari tidur kadang-kadang akalnya belum kumpul maksimal, dibangunin dengan marah-marah, apalagi dengan kurang sopan, bisa ribut. Banguninnya dengan kasih sayang. Saya 15 tahun lebih rumah tangga sama istri, belum pernah istri ngebangunin saya ribut, belum. Saya ajarin, Umi, cara ngebangunin Abi, usap wajah Abi, ya, bangun. Kalau pipinya nggak bangun, Bi, usap dada Abi, bangun sayang, bangun. Kalau dadanya nggak bangun, perut Abi usap, bangun. Kalau nggak bangun, ada bocah, insya Allah bangun, matalah. Ya Allah, beruntung punya anak mau ngaji, mau talaran hafalan Aqidatul Awam, baru baca bismillah aja Pak Bu, bara'atan minan nar. Gara-gara anak baca bismillah, gara-gara anak ngaji, orang tuanya mendapatkan jaminan bakal dijauhkan dari api neraka. Anak santri tahu nggak neraka? Tahu. Kapan kesononya? Bareng-bareng semuanya. Neraka. Neraka
panasnya dipanaskan sampai 3.000 tahun, 1.000 tahun, warnanya menjadi merah. 1.000 tahun, warna neraka menjadi putih. 1.000 tahun dipanaskan, warna neraka jadi hitam. Awas Bu, ngelihatnya ke sini, jangan ke sini. Ke sini nih, jangan ke sini. Lapar. Ini berkah maulid. Saya nimbang di Dokter Elon tadi. Kemarin nimbang, alhamdulillah Pak, saya belum nyampe 100 kilo, baru 99 kilo. Bajuku dulu tuh apalnya nih Bang. Jangan khawatir ibu punya mantu santri, jangan takut kelaparan punya mantu santri. Santri mah rezekinya ada baik. Selamatan tergantung, kalau selamatan kecil-kecilan cepet, selamatan gede 2,5. Motong ayam gocap, kalau motongnya 10 ngopek. Kalau ada tetangga motong ayam banyak, enak kita duit dapat, nggak usah masak. Pernah suatu ketika ustadznya kurang tawakal, ustadznya terlalu tomak, mentang-mentang tetangganya motong ayam dia kagak masak. Anaknya lapar Pak, lapar, tar tunggu selamatan tanah kita. Dohor ditungguin kagak ngondang-ngondang juga. Kalau lapar tungguin asar kali selamatannya. Asar ditungguin kagak ngondang juga. Kelantih anaknya Pak. Dia samperin tetangganya, "Mak, tadi motong ayam banyak, selamatan kagak? Kok nggak ngondang?" "Bukan selamatan Ustadz, itu mah ayam flu burung." Siap. Jangan tomak juga. Makanya saya mau Ustadz Junaidi ceramah kemana baik. Jangankan dalam kota, luar kota, tanya anak santri, saya nggak pernah ngarepin amplop. Amplop pulang ceramah saya buang-buangin. Apanya? Makanya lihat santri jangan sarungnya. Apanya? Ustadz di kampung saya jarang anaknya dikit. Jangan lihat sarungnya. Sekali ngamuk isinya muntah anak ibu mantap. Awas, dukung anak-anak kita. Tuh kan lagi ngaji aja main HP kan tuh. Tuh kan tuh. Ya Allah Bu, Pak, tanya guru kita Pak Ustadz Bakiyai, tim hadroh buat nambah semangat ngaji, tapi jangan lupa hadrohnya sekali, ngajinya 5 kali, karena hadroh pelengkap. Jangan dibalik, latihan hadrohnya 5 kali, ngajinya kagak. Insya Allah kelihatan nih dari wajah-wajahnya, bakat bakal jadi orang semua ini. Betul nggak? Bakat jadi orang, jadi lo kan jadi medhi. Awas nih, neraka yang paling ringan, ada kitab santri namanya Is'adur Rafiq, Sarah Sulamut Taufik. Saya baca dengan guru, baca dengan santri, ketika baginda Rasul nanya kepada malaikat Jibril, apalin nanti dites, ada berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? Cakep. Jibril, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib. Kata baginda Rasul, ya Jibril, sifli jahannam. Jahannam, neraka yang paling ringan. Wahai Jibril, kaget kan? Saya aja kaget. Coba berikan gambaran bagaimana panasnya neraka Jahannam. Tanya
Pak Ustadz Samsul, sahabat saya, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur. Mudah-mudahan beliau secepatnya ngapain ya? Supaya kembali bisa beraktivitas berdakwah seperti semula. Amin ya rabbal. Ya Allah, kalau kita ngejelasin tentang neraka dan tentang surga, ancaman dan kabar gembira, salah satu visi misi yang dibawa Nabi Muhammad ada namanya retorika. Kalau ngejelasin neraka tidak dengan retorika yang menakutkan, orang kagak takut. Takutnya begini nih santri, ada retorika dalam ngaji, dalam dakwah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nggak neraka? Neraka panas tahu ya? Itu ma'alai. Ada retorika tekanan neraka. Neraka jahanam yang paling ringan. Malaikat pernah menyampaikan kepada baginda Rasul, sampaikan kepada umatmu, termasuk masyarakat yang ada di kampung apa nih? Sudimara, Pinah. Paling ringan ini neraka dipanaskan 3000 tahun. 1000 tahun dipanaskan neraka jahanam. Hatta marat, sampai merah neraka jahanam. Kata Allah, malaikat, kurang panas volume neraka karena orang-orang Pinang, orang-orang Tangerang, orang-orang Banten yang kagak ada takutnya kepada ancaman neraka. Panasin lagi 1000 tahun. Dipanasin lagi neraka pas 1000 tahun. Hatta biyadot, sampai putih warna neraka. Kata Allah, kurang panas, tambahin lagi 1000 tahun ini neraka jahanam. Hatta swadat, sampai hitam, udah hitam panas. Bayangkan 3000 tahun dipanaskan. Sekarang Bapak, kalau masih kurang takut sama neraka, jajal kenal pot RE King. Sekarang lagi rame gangster. Kata saya, anak muda jadi gangster, menang jadi arang, kalah jadi yang menang ke penjara, yang kalah ke rumah sakit, parah-parahnya kuburan. Betul? Kagak ada untungnya tawuran, gangster-gangsteran. Daripada gangster mendingan makan gangsot kita. Tahu Mah Haji gangsot? Tahu? Di sini ada gangsot nggak? Singkong dipotong kecil, direbus, udah mateng, diaurin kelapa. Cuman kelapanya jangan yang tua, pantat keremian. Kenal pot RE King. Kalau Bapak tidak takut terhadap neraka, kalau Bapak tidak percaya sama ucapan Nabi, bahaya. Faqadir tanda bisa murtad. Sekarang pengen nyoba, jangankan neraka yang dipanaskan 3000 tahun, RE King panasin 3 jam. Setelah beres 3 jam, tuh Bapak kan biasa ngerokok, tuh kenal potnya masukin ke mulut, melepuh nggak? Benyenyeh Pak. Ibu kalau tidak takut sama neraka, main-main sama neraka, jangankan dipanaskan 3000 tahun, ibu jajal panasin penggorengan. Jangan lama-lama, penggorengan panasin 3 jam. Kemudian tempelin ke pipi ibu. Jangankan skincarenya, jangankan skincarenya, kulitnya aja melek. Sekarang kan Masya Allah, perempuan-perempuan Pak, bini kita buat dandannya aja kagak cukup cepet, pakai skincare, pakai baskom, blush on yang supaya merah. Belum lagi alisnya ngikutin Syahrini, bulu mata anti badai, alis dikerok-kerokin, pas ngaji keringetan, udah alis pada putus.
mirip barongsai baru dibikin. Ya Allah, ada krim malam, ada krim sih. Dulu mah zaman nenek kita, emak kita paling mahal bedak pipa, Pak. Pipa, betul nggak? Sekarang mah ada LDR, Latuli, pipa, Najwa, Pralon segala macam. Ibu sudah cantik, sudah mulus putih, jangan sampai main-main kepada neraka. Neraka yang paling ringan kata Rasulullah dipanaskan 3.000 tahun. Salah satu cara supaya kita dijauhkan dari siksaan neraka, bagaimana caranya kita mencintai Nabi Muhammad? Bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad? Maka wa alamatu hubbin Nabi hubbul Quran. Tanda-tanda orang yang cinta sama Nabi, ia akan cinta kepada Al-Quran. Maka adanya majlis ta'lim Nurul Quran yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi sababiah kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Maulaya salli linda iman ala habibika khair bikullihim. Semuanya ya Rab, baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al Allah ya Allah. Apalagi tadi saya dengar kagum Pak Ustadz, jarang-jarang di perkotaan, jarang-jarang di daerah perkotaan masih ada anak-anak yang mau menghafal Aqidatul Awam. Saya pernah ngaji dengan guru ini yang ngarang kitab Aqidatul Awam, Syekh Al-Alim Al-Allam Al-Marzuki Tim Adro, disarahi oleh Syekh Nawawi, nama kitabnya Nurul Zolam. Di mukadimahnya Pak Ustadz, Ibu dan Bapak, ini Syekh Al-Marzuki ketika mau ngarang kitab ini istikharah bukan sekali dua kali, salat hajat, kemudian ia mimpi bersama baginda Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya teruskan karangan kitab Muhadzihil Mandumah, nadoman tentang tauhid. Siapa saja yang menghafal, siapa saja yang mengamalkan kitab Aqidatul Awam, yang menghafal kitab Aqidatul Awam, jaminannya dari baginda Rasul ketika mimpi seorang ulama dengan beliau, jaminannya akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Barang siapa ingin pintu selalu, siapa ingin ke surga pintu selalu, tak mudah dimiliki. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Nih anak-anak Bu yang tadi hafal Aqidatul Awam, kemudian pelan-pelan sama Pak Ustadz Junaidi dijelaskan maknanya, sudah hafal, kemudian yakin jaminannya mereka bakal jadi ahli surga. Kalau mereka jadi ahli surga, insya Allah mereka termasuk anak yang soleh. Kalau mereka jadi anak yang soleh, maka mereka insya Allah bakal mengajak bapak, bakal mengajak ibu untuk masuk ke dalam surga
ridhonya Allah. Amin ya rabbal. Ya Allah Pak, Bu, di surga mah udah enggak ada orang yang kelaparan. Sekarang Bu, jangankan datang ke rumah Pak Lurah, Pak RT atau yang mewakilinya, ke rumah Ustadz aja kadang-kadang gak semua orang mau ngundang ceramah. Ada yang datang ke rumah Kiai mau pinjem duit Bu. Kelihatan kalau datang yang mau ngundang ceramah kayak Pak Ustadz Junaidi, ceria sama RT Agri datangnya, ceria, bahagia. Tapi kalau yang datang mau ngutang, kelihatan nunduk, pecingan nyengklek. Kadang pinter ngomongnya, Pak Ustadz, sekarang zaman sulit, perut saya melilit, cari pinjaman orang pada. Saya habis sholat subuh kebayang wajah Pak Ustadz. Biasa, yang ngutang mah pinter, manis, mulutnya manis, bagian dibayar pahit banget, mulutnya pahit, kayak malaikat mungkar nakir. Ngutangin pahala besar, bayar utang juga ibadah. Ngutangin ibadah, bayar utang, ngasih utang ibadah, bayar utang. Cuman sekarang digoda setan Pak, ngutanginya bukan karena Allah, ngutanginya bukan karena nolongin, ngutanginya ada unsur riba, unsuri. Ngutang 1 juta, ibu bayar 1,5 juta. Belum apa-apa ibu udah janji nasabah, ikut 10 orang, janji nasabah, kami nasabah Bang Emo, siap membayar cicilan tiap hari 5.000. Kalau nggak kebayar siap ngukur tanah. Tanah siapa? Ustadz Junaidi, masih lega tanahnya nih. Ya Allah, ngutang 1 juta, bayar 1.200.000, belum apa-apa Pak, Bu. Katanya yang pernah jadi nasabah itu yang 1 juta belum apa-apa udah dipotong gocap. Silahkan kaji dengan guru kita bagaimana kullu qardin jarra manfaatah hukumnya. Tambah-tambah sekarang kadang-kadang yang ngutangnya susah bayarnya. Tukang kentang pergi ke KUA bawa kue, punya utang gak mau, status WA jalan-jalan, ada orangnya mana, foto status mah OTW Aljabar, OTW Bandung. Masya Allah Pak, kita makan nih suami udah di rumah duit megang, badan sehat, makan enak, tidur enak, udah cukup kita makan. Tapi kalau bini mah lain, jiwa jalan-jalannya meronta-ronta. Kadang-kadang bini kagak kita turutin, ngojok-ngojokin bocah. Ajak tuh balu tuh, bus gajian tuh, ajak tuh ke Tang City, ajak tuh ngojok-ngojik bocah. Anak-anak sama emak-emak jangankan naik bis, naik odong-odong aja udah girang banget, girang. Nih Pak, di kampung orang, di kampung, ini kampung siapa? Itu panggilan azan sama undangan azan sama undangan ngebesan itu lebih nurut undangan ngebesan. Allah, azan subuh mah asar dohor kita tanyain mak udah azan baru azan, mak udah komat baru komat, mak udah usoli baru usoli, keburu mati mak. Tapi kalau kita ajak ngebesan, mama ngebesan jam 1, jam 12 udah pada nangkring di odong-odong Pak, di kampung sama bersama. Tetangga saya kemarin Masya Allah girang, cekakak, cekikik, moto, tiktok,
ke Pulau Cangkir naik odong-odong nengir baik. Pulang dari sono pagi dikerokin. Rasain lah saya. Ya Allah, awas, surga tempat yang indah. Tidak ada di surga orang yang susah. Di surga enggak ada yang sakit. Di surga enggak ada yang ribut. Di surga enggak ada yang marahan. Di surga enggak ada yang rusuh-rusuhan. Di surga enggak ada orang yang menemukan kesulitan. Salah satu cara meraih surga, anak-anak kita suruh ngaji, suruh Tadi saya dengar Pak Lurah apa yang mewakili? Itu bagus tuh, Pak Lurahnya udah kayak ustadz, Pak. Anak suruh pada bisa ngaji. Ketika ibu sakaratul maut, yang dibutuhkan sama ibu bukan anak yang pinter main tiktokan. Tanya Pak Ustadz, Pak Kiai, ada nggak keterangan hadis barang siapa yang main tiktokan ketika emaknya sakarat masuk surga, ada nggak? Ketika bapak ibu sakaratul maut, apakah anak yang pinter main ML, Mobile Legend, tuh main pub segala apa lihat? Ya Allah, si Balmon, si Ling, tuh apal tuh. Ngaji mah susah ke apal, masa Allah, main HP di luar kepala. Hati-hati, anak kecilnya main ML, kemudian anak 3 tahun 4 tahun YouTubean, kemudian anak muda hati-hati di Pinang, termasuk Tangerang. Berapa banyak orang tua yang ngejual kontrakannya, ngejual tanahnya, ngejual rumahnya gara-gara anaknya terjerumus sama judi online, pinjol pinjaman online. Ya Allah, nyari dewa Zeus, medus Pak. Ya Allah, belum lama ada ibu-ibu nangis minta doanya, minta air adem. Kata saya banyak di kulkas. Anak saya Pak Ustadz gajiannya 4 juta Pak, tapi aneh tiap bulan saya nebusin motornya digadein. Usut punya usut, anaknya seneng main judi online, kebanyakan ngedepok. Ya Allah, belum lama ada bapak-bapak sama minta doanya juga. Makanya jangan khawatir Bu, punya mantu Ustadz, punya mantu Kiai. Air Ustadz mah air Ustadz sebotol, bukan 5.000. Sebotol paling murah cepet. Coba saya kalau bikin air di rumah, padahal saya kagak ngapa-ngapain, itu sebotol paling murah. Ustadz maaf ya, ini mah ala kadar aja, cepet. Kalau saya jual sekardus untung gede saya Pak. Jangan takut punya mantu Ustadz, rezekinya ada Bapak. Tuh kemarin saya nggak khawatir, walaupun ada corona di lockdown, orang-orang mas saya dengar ada sampai Ustadz jual remote, Masya Allah. Ceramah nggak ada, Jumat ditutup, ada orang mati nggak boleh tahlilan. Di lockdown, mending kalau di lockdownnya dikasih duit, ya orang mati di lockdown Pak. Dulu. Tapi jangan khawatir, saya nggak pernah kelaparan. Tanya keluarga, insya Allah rizki orang yang hidupnya dengan Quran. Pak Ustadz Junaidi kita pernah ngaji, man sagalahul Quran wa dzikri, barang siapa yang hidupnya sibuk dengan Quran, membaca Quran, mengajarkan Quran, mengamalkan Quran, maka jaminan dari Allah, saya akan berikan dia melebihi orang yang banyak berdoa. Pak, hebatnya Al-Quran. Di Paneglang ada Abuya Sanusi, putranya yang terkenal Abi Haji Bayi Kadumrah, kemudian satu lagi almarhum Abi Lala Silia. Masya Allah, hidupnya nggak begitu capek, tapi Masya Allah diberikan keberkahan karena hidupnya sibuk dengan Al-Quranul. Ya Allah, makanya ketika kita
ketika hidup Quran dibaca akan membawa keberkahan, ketika sakaratul maut Quran dibaca senantiasa akan membawa rahmat Allah subhanahu. Ya Allah, iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah oleh kalian, kata baginda Rasul, ketika ada orang sedang sakaratul maut atau ada orang yang sudah wafat, bacakan surah Yasin. Yang pertama talkinkan, kalau anaknya rajin ngaji ke Pak Ustadz Junaidi pasti bakal ngerti. Ketika orang tua sakarat, anak pertama langsung talkin di telinganya, ayah, mama, saya belajar dari Pak Ustadz Junaidi. Baginda Rasul berpesan, kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, apalagi ini ayah, apalagi ini mama, maka sunnah ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Keuntungannya orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid, maka dia bakal jauh dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya soleh bisa ngaji, ayah, udah jangan ingat apa-apa. Kebenaran ayahnya suka wasiat baik, mending kalau wasiat ngaji mah, mending kalau wasiat sholat mah wasiat banda. Oh, itu tanah depan masjid jangan dijual. Emang nggak bapak punya orang? Udah bapak jangan ingat kontrakan, bapak jangan ingat rumah, bapak jangan ingat mobil, karena kata guru kita di Cilongok, orang yang sulit matinya karena di hatinya terlalu banyak cinta dunia, Pak. Udah lupakan, mendingan bapak, mendingan mama ucapkan la ilaha illallah. Beruntung bapak punya anak yang bisa ngaji. Yang kita butuhkan saat itu bukan anak yang pinter main HP, apalagi yang pinter judi, apalagi pinter mabok. Yang kita butuhkan saat itu anak yang bisa menalkinin kita dengan kalimat tauhid. Anak kedua datang, karena yang nalkinin Pak Awas dalam kaifiatnya cukup satu orang. Nalkinin orang yang sedang sakarat, jangan banyak-banyak. Puyeng nanti, gue ikut yang mana puyeng pelabuhannya. Akhirnya nggak mati-mati dia, apa? Kalau nalkinin mayit, jangan cepet-cepet. La ilaha illallah. Jangan cepet-cepet la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti mayitnya hidup lagi minta berkat dia, apa? Cukup satu orang. Oh, kata adenya, oh kakak udah nalkinin. Saya ingat pesan Ustadz Samsul, kalau ada orang sakarat bacakan surah Yasin. Anaknya bisa ngaji, enak baca Yasinnya. Coba bagaimana kalau anak kita nggak bisa baca Quran? Bacanya terjemahan, diulang-ulang, ya Asin. Kata Pak Amil, ulangi, ya Asin. Lu kebanyakan garam kali ini. Wajah al-na mim baini aidihim sedang. Kata Pak Amil, lu ngukur kolor kali. Ya Allah, yang kita butuhkan anak bisa ngaji. Di dunia sehat enak, tapi ingat, kesehatan dunia mah tidak selamanya. Ada sakitnya. Sesehat-sehatnya manusia pasti bakal maaf. Tuh kemarin Marisa Hakwe, Marisa Hakwe yang cantik aja mati, bu, apalagi yang tuh jelek ngaku lagi kan. Marisa Hakwe almarhumah, kata Ikang Pauji suaminya, kagak ada gejala-gejala sakit, sehat. Yang sehat
Makanya kata tim hadroh, orang kaya mati orang miskin, raja-raja mati rakyat, presiden, RT. Baginda Rasul aja mati, apalagi kiai, apalagi ustaz. Nah, sehat dunia mani salah satu penyebab kita bisa sehat di dunia. Ingat, ini karena ada jasa baginda Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu kalau sehat enak nggak? Jangankan makan, jangankan minum. Nih anak muda, Bapak Ibu, keluar angin aja enak. Keluar angin enak, mules kita. Lari ke WC. Kadang-kadang saya suka salah paham. Weng, ada motor nyalip. Jangan suudon. Saya pernah suudon. Sial nih anak muda nggak sopan. Saya kejar, weng, darbir. Kejar lagi, terus kejar-kejaran, masuk ke pom. Saya kejar ke pom. Mana orangnya nih? Di WC. Waduh, saya nungguin, nggak taunya dia ngebut pengen berak. Kita mules nih, mules, keluar angin. Berbut. Alhamdulillah. Coba jajal ibu, jajal bapak, kagak keluar angin seminggu baik. Mau? Mau nggak anak muda? Seminggu kagak kentut jajal. Ya Allah, langsung ke dokter. Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Ini dokter, saya nggak keluar angin 7 minggu. 7 hari nggak keluar angin. Ya udah, berarti harus dikasih obat. Mau ibu? Mau dok, daripada nggak kentut saya. Mahal nih Bu, 1 kapsul gopek nggak apa-apa daripada saya ngelakbak begini nih perut. Ya udah Bu, baring Bu, baring. Dokternya perempuan. Ada obat supaya keluar angin, kapsul didorong dari belakang. Kalau buat ngobatin sesama perempuan boleh, buka sama dokter. Ini burik amat burik. Masukin obat terus, nggak lama, gope. 1 kapsul dapat sehari kagak kentut lagi. Ke dokter lagi, kasih lagi kapsul, colokin lagi, cos, gope. Berapa tuh? 1 juta. Kita mah sekarang sehat, bukan hanya dut kita mah. Kadang-kadang dut. Itu pengen kentut begitu Pak, kalau harus bayar dut bisa habis sepetak sawah itu Pak. Makanya bersyukur kepada Allah. Jangan dulu kita protes masalah belum punya rumah mewah. Jangan dulu kita protes belum punya mobil bagus. Nih, sehat kita sangat mahal. Alhamdulillah. Tuh, Bapak Ibu kalau main ke depo bangunan, di depan depo bangunan ada Masjid At-Taqwa. Ketua DKM-nya Haji Camang, tinggi orangnya, mantan pemain voli. Saya punya jamaah almarhum Haji Basuki Pak. Itu istrinya sudah sakit hampir 15 tahun. Sakitnya nggak main-main ibu bapak. Bukan hanya nggak bisa jalan, bukan hanya nggak bisa duduk, bahkan beliau mudah-mudahan diberi kesabaran. Sakitnya 15 tahun, kagak bisa ngunyah, kagak bisa ngunyah. Saya pernah jenguk 2 kali Pak. Ya Allah, kalau aus, kalau lapar, dijus makanannya. Ada alat kayak suntikan masuk ke dalam lambungnya, seminggu 500.000 manggil bidan untuk ngebersihin alatnya Pak. 15 tahun sakit kagak bisa ngunyah. Enaknya makan di mulut, betul kan? Walaupun ibu makan hokben, tahu hokben? Anak santri orang kampung pertama kali makan hokben mau muntah Pak. Kata dia, ini mayones apa cunge ini? Seenak
walaupun makan di McD gitu, di KFC, makan mie gacuan. Saya penasaran makan mie gacuan, kagak enak, seret ke tenggorokan, seret, kagak ada airnya. Kita biasa makan mie airnya banyak kan. Masya Allah, kemarin lagi viral lagi es mixue, mahalnya 20.000 mixue. Mendingan lu jajan ini tong es kebo. Tahu es kebo nggak? Teh manis dibikin es. Dulu zaman saya sekolah es kebo dikenyotin tuh, habis manis dengan batunya bertak-bertak aja tuh. Murah meriah es kebo. Mixue mah bikin keluar bandar. Seenak apapun minuman, seenak apapun makanan, kalau kita nggak bisa ngunyah, nggak bisa lewat lidah, kagak nikmat. Makanya bersyukur kepada Allah, walaupun makan cuman ama kangkung ditumis setengah mateng, sambal terasi, padinya dapat metik belum lama, lalapnya jengkol muda, di sampingnya bini muda. Masya Allah Pak, kalau saya pulang ke Rangkas Bitung, saya nggak muluk-muluk, ngebakar ikan asin, sambal terasi, sayur asem, makan pinggir sawah. Wah Allah, keringetan, sampai lupa sama orang sini saya Pak. Mulut kita sehat. Hebatnya Allah, kangkung lewat mulut, genjer lewat mulut, sayur lewat mulut, minum lewat mulut. Tapi Pak, keluar ini misah Pak. Siapa karyawan di perut kita yang misahin kangkung sama air? Pabrik. Ibu pernah nggak makan kangkung pas kencing? Kangkung pernah nggak? Siapa yang misahin? Masya Allah, ini berkah kenikmatan dunia, bahkan nanti kenikmatan akhirat. Yakinkan ibu dan bapak anak muda, jangan pernah merasa bosan ngadain maulid, malu sama Nabi. Kalau baru jam 11 lewat udah pengen pulang, malu. Nabi berjuang buat kita, bukan hanya 5 jam, bukan hanya seminggu, 23 tahun Nabi berjuang. Waktunya habis buat umatnya, hartanya habis buat umatnya, tenaganya habis buat umatnya. Kita baru ngadain mau dan segini. Kalau ada yang bilang nyesel, istighfar, malu sama Nabi Muhammad. Ustaz, ini mudah kelamaan, kemalaman. Ya Allah, bencong aja pulang subuh, bencong aja pulang subuh. Masya Allah, tadi tim hadroh baca tuba liman kana ta'zimuhu ghayata maramihi wa marma barang Nabi salam. Hikmah yang terakhir yang sempat saya bahas, insya Allah pemudanya, aparatur pemerintahnya, tokoh masyarakatnya, apalagi guru-guru kita, dengan adanya peringatan maulid kita hias dengan tenda. Ini contoh dari Pak Ustadz Junaidi. Kita siapkan gelar karpet, bahkan son luar biasa. Kita doakan tukang son juga termasuk ahli surga. Mudah-mudahan masuk dalam surga sama salon-salonnya. Ribet Ustaz, karena orang yang mengagungkan maulid, termasuk kameramen, Masya Allah, karena saking cintanya sama Nabi. Siapa saja yang betul-betul mencintai, mengagungkan Rasulullah, ini semuanya kita hadir, kita hias, kita siapkan tempat, kita siapkan salon, kita siapkan kamera, kita siapkan makanan. Yakinkan di hati, niatkan di hati, semata-mata karena ingin mengagungkan dan mencintai Nabi Muhammad. Jangankan orang soleh, jangankan orang alim, ada orang yang tukang bobok, tukang taruh, tukang buka tali androh. Ada seorang preman, tapi gara-gara dia menghidupkan maulid
maulid, gara-gara dia menghidupkan peringatan maulid, gara-gara dia mengagungkan peringatan maulid, preman ini ternyata dosanya diampuni oleh Allah. Insya Allah di sini mah gak ada preman. Zaman dulu identik preman tato doang, sebelah kanan tato naga, sebelah kiri tato buaya. Preman kena gejala tipes, tato naga berubah jadi tato cacing, Pak. Tato buaya berubah jadi tato cicak, Pak. Ini preman ternyata ada cinta sama Nabi, ikut nyiapin tenda, ikut nyiapin panggung, ikut memeriahkan peringatan maulid. Gak lama preman ini meninggal. Anak hadro, kisahnya ada dalam kitab Ihanatul Talibin juz 3. Pas habis meninggal ada kiai mimpi, ini preman sudah berada di taman surganya Allah. Sampai kiai nanya, bima nilta hadhil fadilah, hei fulan, engkau bukannya tukang berdosa, engkau bukannya tukang ngebanting-bantingin kartu, engkau tukang nyekek botol sampai kurus botol dicekekin baik, tapi kenapa sekarang berada di taman surganya Allah? Apa rahasia engkau? Ternyata preman menjawab, wahai kiai, ini karena syafaat Nabi Muhammad. Ketika ada di kampung saya peringatan maulid, saya mendengar dari para kiai, siapa saja yang mengagungkan maulid Rasulullah, maka ia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Saya merasa ibadah belum bisa, saya merasa dosa masih banyak, saya ikut mensukseskan peringatan maulid di kampung tersebut. Gara-gara saya ikut andil, saya nyumbang tenaga, nyumbang pikiran, nyumbang harta, bantuin gelar karpet, bantuin gulung karpet, bahkan nyiapin tenda dan panggung. Dengan keberkahan itu ternyata dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Kalau preman saja bisa mendapatkan syafaat Nabi gara-gara memuliakan peringatan maulid, apalagi orang-orang baik. Saya yakin yang hadir di sini, apalagi Pak RT, Pak RW-nya, dia orang-orang baik. Karena saya dengar kalau Pak RW habis dapat duit, aki-aki lewat pasti dikasih sama dia. Pak RW megang duit, nenek-nenek lewat pasti kasih apa? Insya Allah, mudah-mudahan tim hadroh lelahnya, capeknya, termasuk yang nyiapin panggung, nyiapin salon, kemudian tenda, kameramen yang masak dari pagi, yang dari kemarin ayam gak dipotong-potong buat muludan. Pas muludan gak dipotong juga pelit namanya tuh. Kemarin pohon pisang gak ditebang-tebang buat mulut, sampai ada yang punya emas gak dijual-jual buat mulut. Ada di sini yang nyumbang pakai emas, ada, kelihatan dari mukanya, merepet cap jahe, buntut kasiran, pantatnya belang. Insya Allah besar atau kecil, sumbangsih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sababiyah syafaat dari Nabi Muhammad. Bibarakatuhumil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan ya Rabbi bil Mustafa. Saya dapat ijazah dari Al-Habib Al-Alim Abdurrahman bin Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Habib Al-Hafidh Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Siapa saja dalam perkumpulan membaca kalimat ya Rabbi bil Mustafa, maka Allah bakal berikan kemudahan di dunia. Kalau seandainya tidak mendapatkan, Allah bakal berikan kelak nanti kemudahan di akhirat. Yuk bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa.
ya wasi'al Kanjeng Nabi manusia tapi luar biasa Kanjeng Nabi mutiara kita mah cuma batu bata. Anak-anak tadi punya janji, siapa yang bisa menjawab? Tadi sama Pak Ustadz, angkat tangannya. Yang rapi duduknya, yang paling rapi duduknya. Ya, paling ujung, paling ujung, paling ujung ya. Sini, cepat cepat. Takut keburu nasi keras nih. Satu lagi yang tuh yang paling belakang, paling kecil. Pak Haji dulu Tacan. Sini sini sini, sini bentar. Sini, Raihan. Ya, masya Allah. Satu lagi yang rapi. Rapi banget, rapi. Siapa? Ya sini. Coba Pak Ustadz mau nanya. Tadi ngerti nggak yang diomongin? Tes nih. Kalau ada Pak Ustadz ngajarin suruh baca bismillah. Nah, keuntungannya kalau ada Pak Ustadz ngajar bismillah, orang tuanya, gurunya bakal dibebaskan dari penjara. Dibebaskan dari ya kayak aki-aki baik dari neraka. Emang bapaknya di penjara. Akan dibebaskan, dijauhkan dari api neraka. Ya. Ini jangan beli somai, bahaya. Bang, beli somai, ternyata tilit-tilit aja, bahaya nih. Potongnya kecil-kecil, nanti kalau diomelin dia gini, coli bang, coli kata dia. Anak siapa? Anak PW kata dia. Insya Allah. Nih yang gede nih, kalau ada orang yang hafal Aqidatul Awam yang tadi dibaca karena bimbingan Pak Ustadz Junaidi, hafal Aqidatul Awam, kemudian diyakini tauhidnya, jaminan dari Nabi bakal masuk surga. Surya. Tata Surya. Unyil. Kini ku sadar kecintai. Kau sekop. Coba. Kini ku sadar. Sekop. Aduh. Ini bertiga ya. Nanti tukerin. Kalau enggak minta tambahin ke Pak Lurah ya. Tambahin cepet orang gacap nih. 3 ya. Ini bertiga ya. Bertiga. Boleh ya. Lagu lu tua dong. Pegang. Bertiga ya. Udah salim belum? Semangat ngajinya ya. Semangat. Coba. Belum. Alif batasa. Jim haho. Sin son. Do to do anjin fako. Kaflamin nun waw alam alif. Hamzah ya
kalau nggak ngaji nggak bakal hafal Pak. Dukung nih pengajian, karena ada pengajian insya Allah anak-anak bisa baca Quran. Sini Tong, nih ya adanya nih, hei jangan ngelamun. Bertiga ya. Ya udah, sip. Salim dulu. Iya, bertiga ya. Tiga tuh. Tong 20, udah 20. Ya, sip. Sekian dan terima kasih Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan berkah sehat semuanya. Sehat panjang umur, kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai dapat amanat dari pengasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al awladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al awladana min ahli syarri wa shaqwa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna siratal mustaqim. Allahumma ij'alna siratal mustaqim. Allahumma ij'alna siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jazalikal fadlu minallahi wa kafa bil 'alima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan Pak RT untuk memberikan. Ya, no sih. Itu. Peace. Nih, habis nih. Ini bawa ya. Nah, peace. Ya. Peace. Ali nih. Ya, Din.